Pemirsa, Sarwenda dan Giorgio Antonio alias Gio makin mesra saja. Keduanya bahkan sudah tak canggung lagi menunjukkan kemesraannya di depan publik. Kemana-mana selalu berdua, hingga ke Korea pun selalu bersama. Baik Wenda dan Gio seolah sudah terbiasa dengan physical touch satu dengan lainnya. Isu pun muncul kalau keduanya dikabarkan sudah menggelar pre-wedding di negara ginseng itu. Benarkah? Selama berada di Korea, Wenda mengungkapkan kalau kedekatan mereka hanya sebatas teman kerja walau melewati waktu bersama yang cukup panjang. Namun netizen salfok dengan foto keduanya yang terlihat mesra dengan mengenakan busana hanbok, busana tradisional Korea Selatan yang mereka kenakan. Benarkah kesempatan kerja tersebut dimanfaatkan Wenda dan Gio untuk melakukan foto pre-wedding? Ada nih Mam yang mau ngapain? Kebetulan kita itu adalah request dari brand. sekaligus Korea itu emang kita live gitu dari platform juga, dari TikTok juga. Kayak kita saat ini sampai 8 sampai 10 jam. Jadi kita live gitu, dan kalau misalnya itu emang ada video-video dari brand juga yang harus kita bikin gitu. Jadi emang fokus requestnya pada enak gitu. Kendati masih membantah kalau hubungan mereka hanya sebatas kerja dan kerja, Gio juga bahkan saat memanjakan Wenda jika berada di dekatnya. Di rumah Wenda, Gio bahkan rela memasak masakan spesial untuk Wenda. Kita masak omelet bacon. Siap, chef. Omelet ham. Tuh, kalau mau potong telur, kalian jangan setengah-setengah biar udah nggak ada shellnya. Namun ada adegan lucu saat Gio memberi garam di telur dadarnya, tiba-tiba garamnya tumpah. Tentu saja kejadian itu malah bikin telur yang dimasak Gio jadi keasinan. Benarkah ini kalau kejadian garam tumpah petanda ingin cepat-cepat nikah? Lantas seperti apa komentar Wenda usai mencicipi omelet buatan Gio? Aman, banyak banget. tenang aja bun. Melihat kemesraan dan kedekatan di antara mereka, netizen pun menduga keduanya akan menikah dalam waktu dekat ini. Namun kendati terlihat sangat dekat dan mesra, namun keduanya masih belum terbuka saat ditanya mengenai hubungan yang dianggap mulai mengarah ke jenjang lebih serius. Bahkan kabarnya keduanya akan menikah tahun depan. Benarkah? Kita kayak udah khususnya ya, kalau misalnya ada yang baik-baik lagi Priwet ke Korea. baik-baik kita aminin aja gitu aja lah gitu. Tapi ya seneng lah sama kalau misalnya kerja itu semua kayak kerja yang emang ya sering lakukan bareng kan, jadinya kita lebih nyaman. Sementara Tasya Farasya akhirnya resmi menyandang status janda setelah putusan cerainya dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap setelah Ahmad Assegaf mencabut permohonan bandingnya. Kendati sudah bercerai, namun ia tetap menjaga komunikasi dengan Ahmad Assegaf, mantan suaminya, hanya demi anak-anak. Gila lega, akhirnya udah final, udah selesai semua. Dan hubungan antara aku sama dia yang penting anak-anak tuh gak jadi terkena imbasnya. Kita tetap jaga hubungannya baik, dan anak-anak tetap bisa bertemu dengan ayahnya dan berhubungan baik dengan ayahnya. Saudara kembar Tashi Atasha ini tak memungkiri sempat terkejut mengetahui sang mantan suami mendadak mencabut bandingnya. Namun Tasya menilai keputusan itu diambil setelah ada kesepakatan antara mereka. Kendati sah bercerai, namun kondisi itu tidak membuat Tasya murung. Ia tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa. Seperti diketahui, Tasya Farasya dikenal sebagai beauty vlogger. Waktu yang ada lebih banyak ia gunakan untuk membuat konten kecantikan di sosial media. Nggak ada hal unik. Dia melakukan aktivitas seperti biasa aja, kerja, padel, main sama anak-anak, spend time sama anak-anak, terus liburan sama tim sambil kerja gitu. Ya paling gitu-gitu aja sih. Jika perkara perceraian mereka sudah ketok palu alias final, namun tidak demikian dengan dugaan penggelapan dana perusahaan yang menjadi salah satu alasan Tasya Farasya menggugat cerai Ahmad Assegaf. Kuasa hukum Tasya Farasya mengungkapkan kalau Ahmad masih belum mengembalikan dana perusahaan Tasya sebesar 35 miliar yang digelapkannya. Bahwa uang yang diakui itu di bawah 10 miliar. Iya. Sedangkan bukti-bukti yang kami pegang ini sebetulnya jumlah uang yang kami duga adanya tindak pidana penggelapan ini tidak kurang dari 35 miliar, bahkan bisa lebih. Kalau misalnya kita kita kulik lagi lebih dalam, bukti yang kita pegang ini sangatlah kuat, kami sangat meyakini.
Sementara Ahmad yang ngaku siap bayar ganti rugi 35 miliar uang perusahaan Tasya, ternyata cuma mampu bayar 10% saja. Lantas benarkah demi jaga nama baik mantan di depan anaknya, Tasya rela mantan suaminya itu melunasi ganti rugi dengan cara menyicil? Karena itu Tasya memikirkan bagaimana sih nanti anak-anaknya melihat gitu. Artinya apa? Meskipun dia merasa sudah sangat disakiti oleh mantan suaminya, tapi dia masih berusaha menjaga nama baiknya demi anak-anak.